Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar hari ini? Semangat? Sehat semua ya? Oke, Guru nggak mau lama-lama buat openingnya. Pada pagi hari ini, sebelum kita mau memulai pelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih buat kasih dan karunia-Mu telah memimpin dan menyertai setiap aktivitas kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan tiba saatnya Tuhan buat kami akan memulai setiap pelajaran kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya, dan setiap ilmu yang Hamba memberikan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, kita siapkan dulu buku kita dan Alkitab kita sebagai penunjang dari pelajaran hari ini. Dan kita mau mereview pelajaran minggu yang lalu mengenai bab pertama ya, yaitu tumbuh dan semakin berhikmat. Kemarin kan kita sudah menulis sebuah penerapan yang kita lakukan untuk tidak cepat emosi. Apakah teman-teman sudah melakukan penerapan yang teman-teman lakukan? Dan apakah ada perubahan dari orang-orang sekitar seperti keluarga, bapak dan ibu, adik, kakak, atau yang lain? Apakah dari setiap penerapan yang teman-teman sudah buat dan teman-teman lakukan menghasilkan buah dari penerapan tersebut? Oke, sip, baik sekali. Oke, kita mau lanjutkan bab selanjutnya, yaitu tumbuh menuju kedewasaan yang benar. Sebelum Ibu Guru mau lanjut, menurut anak-anak semua, arti kata menuju dewasa, dewasa itu apa sih menurut anak-anak semua? Coba dipikirkan dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berpikir dan nanti bisa mempresentasikan hasil dari anak-anak dapat. Oke, sudah dipikirkan dan sudah mendapatkan hasilnya. Nah, kita sudah belajar, kita sudah mengutarakan pengetahuan mengenai menuju kedewasaan dan apa itu dewasa menurut versi anak-anak yang anak-anak tahu dan anak-anak mengerti. Di sini Ibu mau meluruskan dan menjelaskan, kita mau belajar berdiskusi mengenai bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dan di sini Ibu punya satu tokoh yang mau Ibu ceritakan. Nah, di sini ada gambar seorang tokoh. Mungkin anak-anak tahu apa itu dan siapakah dia yang ada di gambar samping kita ini. Kelihatan ya? Oke. Ada yang tahu mungkin siapa dia? Gak ada yang tahu ya. Oke, kita akan menjelaskan siapa sih ini, tokoh ini. Tokoh di samping ini adalah Rudyard Kipling. Dia lahir pada tahun 1865 dan berakhir atau meninggal pada tahun 1936. Kipling ini seorang penulis terkenal di Inggris. Dia menuliskan sebuah puisi yang berjudul If, yang dalam bahasa Indonesianya adalah jika. Nah, puisi ini sangatlah, menurut saya, menurut guru ini lumayan agak panjang ya, dan ditulis atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh S. Belen. Kalau kita pikir-pikir nih, hubungannya apa sih tokoh tersebut dengan tema pada hari ini, yaitu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, apa ya menurutnya? Menurut buku dan menurut dari puisi di sini, ada kaitannya dengan tema kita menuju kedewasaan yang benar. Nah, kaitannya adalah pada bait ketiga
ketiga bait pertama. Maaf, puisi di atas menemukan pelajaran tentang kesabaran, rasa percaya diri, berani menghadapi keraguan orang, sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas dan waspada atau tidak kelihatan terlalu baik atau bijaksana, tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi, sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, tidak mudah terhanyut oleh kemenangan atau kehancuran karena kekalahan. Nah, di sini contoh-contoh di atas adalah menunjukkan sikap kedewasaan dari seseorang. Dia sabar, dia percaya diri, berani menghadapi keraguan orang, sabar menunggu, karena biasanya orang-orang itu enggak semuanya mau menunggu atau suka menunggu segala sesuatu. Terus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biasanya orang itu suka kalau orang lain jahat terhadap dirinya, dia akan membalas. Tapi jika orang itu memiliki pikiran yang dewasa atau jiwa yang dewasa, dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin cukup dengan tersenyum atau mendoakan yang baik atau memaafkan. Dan tidak banyak orang memiliki sifat tersebut. Jadi kita mau belajar untuk menjadi seseorang yang dewasa. Kemudian cerdas dan waspada. Lalu tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi. Tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi itu diartikan ketika kita mempunyai mimpi, misal kita mau menjadi arsitek ataupun guru ataupun apalah itu, kita hanya sekedar bermimpi, kita hanya sekedar berimajinasi, tetapi kita tidak melakukan atau tidak ada action di dalamnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Kemudian sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, seperti tadi dia punya action, apa yang harus dia lakukan supaya mimpi itu terwujud. Seperti kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA, lulus, kemudian kalau mau jadi dokter kita harus kuliah dulu ke fakultas kedokteran, kita belajar, kemudian kita bisa menjadi dokter dan mimpi kita terwujud. Lalu yang sering sekali orang-orang hadapi, tidak mudah terhanyut oleh kemenangan. Maksudnya apa nih? Tidak mudah terhanyut oleh kemenangan. Tidak mudah hanyut oleh kemenangan itu ketika kita mengikuti suatu lomba dan kita mendapatkan juara satu, kita cepat puas dengan hasilnya, sehingga kita tidak ada perkembangan, tidak ada suatu motivasi untuk lebih baik lagi. Jadi cukup stagnan di situ aja karena dia merasa sudah baik, dia merasa sudah menang dan tidak ada sesuatu yang perlu di-upgrade lagi di dalam hidupnya. Tetapi seseorang yang tidak mudah terhanyut oleh kemenangan ini, dia bisa berpikir hal apa yang bisa menumbuhkan lagi semangatnya untuk lebih lagi maju, lebih lagi menjadi lebih baik, dan ada hal-hal yang bisa dia terapkan, dia kembangkan dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah hancur karena kekalahan. Nah, ini biasanya orang-orang yang kurang dewasa atau masih terlalu kanak-kanak, mereka berpikir kalau dia gagal dalam suatu perlombaan atau gagal dalam mencapai sesuatu yang dia capai, dia akan menyerah, dia akan putus asa dan tidak mau kembali lagi berjuang untuk menghadapi tantangan tersebut. Dia akan loyo, dia akan menarik diri dan dia merasa dia gagal. Dia istilahnya mengkutuki dirinya, kalau aku nggak akan mampu untuk maju, aku nggak akan bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh orang yang kurang bijak, kurang baik. Ini adalah sebuah secarik dari isi bait dari yang diciptakan oleh Dian Kipling. Sangatlah bersinambungan ya dengan tema pada pelajaran pagi hari ini, karena di sini kita bisa belajar mengenai sifat-sifat, salah satu sifat-sifat orang yang dewasa. Kemudian kita lanjut lagi kepada proses menjadi dewasa. Proses menjadi dewasa. Nah, kalau kita belajar kepada puisi yang ditulis oleh Rudyard Kipling tadi,
Dia menjelaskan bahwa mendefinisikan kedewasaan itu bukan secara fisik atau biologis. Secara fisik atau biologis itu adalah anak-anak menjadi dewasa, anak-anak menjadi tua, dari anak-anak, balita, remaja, dewasa, kemudian tua, itu yang disebut dewasa. Tapi di dalam puisi Puting ini menjelaskan kedewasaan yang menurut kematangan bersikap atau berperilaku. Dewasa sebagaimana orang dewasa yang dilakukan, yaitu tadi seperti sabar, gak cepat marah, dan dia mau terus maju. Nah, di dalam bahasa Inggris, dewasa itu dibagi menjadi dua bahasa. Yang pertama adalah adult, yang kedua adalah mature. Nah, Ibu Guru mau menjelaskan dulu tentang arti dewasa adult. Adult di sini dalam bahasa Inggris menafsirkan atau mengartikan sebagai perubahan fisik atau biologis dari anak-anak menuju ke tua atau opa-opa dan oma-oma. Nah, tetapi kalau menurut bahasa Inggris berbeda dengan artinya matur. Matur ini adalah kematangan pribadi dan jiwa yang seperti tadi dikatakan oleh puisi, yaitu dewasa yang menurut matur atau dewasa menurut pribadi dan jiwa. Dewasa ini seseorang yang bisa mengerti atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dia bisa tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dari dirinya sendiri. Kemudian ciri orang dewasa adalah menjadi orang yang mandiri. Orang dewasa biasanya mandiri. Dia bisa bekerja dengan tenaganya sendiri tanpa, meskipun dia masih membutuhkan orang lain, tapi dia bisa dari presentasinya adalah 70% atau 80% lah ya, dia bisa mencukupi dirinya sendiri, dia bisa mencari pekerjaan, dia bisa bekerja, dia bisa makan dengan ceritanya sendiri tanpa dia harus bergantung kepada orang lain. Nah, kalau anak kecil dia masih bergantung kepada orang lain, kepada orang tua. Kalau dia mau makan, mencari, terus dia mau minta uang, dia masih bergantung kepada orang tua. Tapi orang dewasa dia bisa cari atau mandiri terhadap dirinya sendiri, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia bisa kreatif untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Lalu ciri yang selanjutnya adalah mengambil keputusan sendiri. Dia mampu mengambil keputusannya sendiri. Seperti contoh tadi, misal dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter, dia mampu, dia mengambil keputusannya sendiri. Aku harus menjadi dokter, keputusan untuk menjadi dokter, baik nanti kedepannya itu sulit untuk dihadapi ataupun ada tantangan yang harus dihadapi, dia mampu untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik keputusan, dia berani mengambil keputusan dan dia berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dia ambil. Lalu ketika dia meminta pendapat dengan orang lain, orang dewasa ketika dia meminta pendapat orang lain dan orang lain itu memberi pendapatnya, seseorang tersebut tidak langsung mengapresiasi dari pendapat orang lain, tidak melakukan langsung pendapat dari orang lain, tapi yang dia lakukan adalah memikirkan atau mengelola pendapat orang lain tersebut. Apakah pendapat itu baik untuk dirinya atau tidak? Dia bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk tadi ya. Lalu ia berusaha untuk berpikir masak-masak. Nah, dari tindakan atau pendapat orang lain dia kelola, dan dari setelah dia kelola tersebut muncullah sebuah keputusan yang harus dia lakukan. Dia mampu mengambil keputusan, dia mampu memecahkan sebuah masalah dan dia bisa menjalaninya. Lalu sifat dari kedewasaan adalah ini,
dia berpegang punya prinsip yang teguh. Ini adalah salah satu sifat kedewasaan yang mungkin ya orang lain itu tidak melihat secara langsung, tetapi kalau kita rasakan nih, itu sangatlah mencirikan seorang yang dewasa. Dia punya pendirian yang teguh, dia tidak cepat mengambil keputusan dari terpengaruh oleh orang lain. Nah, kalau dia punya satu prinsip A, dia terus menjalankan prinsip tersebut. Kalau istilahnya bisa harga mati. Nah, seseorang yang dewasa itu punya prinsip. Dia tidak gampang diombang-ambingkan oleh orang lain, pendapat orang lain, atau kalau dibisikin dari kanan atau kiri, dia tidak terombang-ambingkan. Dia punya satu prinsip. Kalau dia mau hidup mandiri, dia harus tetap mandiri. Dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Nah, kemudian dia tidak memikirkan diri sendiri, cenderung juga memikirkan orang lain. Dia punya peka terhadap orang lain, berempati kepada orang lain. Dia punya sifat yang seperti itu, dan dia peduli kepada orang lain, nggak egois. Kalau anak-anak biasanya maunya yang dilayani, dia tuh maunya dilayani, bukan melayani. Kalau orang dewasa maunya melayani dan dilayani. Biasanya orang dewasa seperti itu. Itu adalah sebuah ciri-ciri orang dewasa. Kita masuk lagi dari subbab selanjutnya, yaitu kedewasaan penuh menurut Alkitab. Nah, kedewasaan menurut Alkitab di sini kita mau belajar dari surat Efesus. Nah, surat Efesus itu siapa sih yang menulis? Nana tahu nggak siapa yang menulis dari surat Efesus? Nah, benar sekali, yang nulis adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis surat Efesus dan bertujuan untuk jemaat di Efesus. Kenapa sih Paulus sampai mau menulis surat ini kepada jemaat Efesus? Latar belakangnya, Ibu mau menjelaskan sedikit dan menceritakan sedikit mengenai latar belakang dari surat Efesus ini. Dan kenapa sih Paulus harus menulis surat Efesus ini kepada jemaat di Efesus? Ada hal pada saat Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia posisi sedang ada di dalam penjara. Dia berada di dalam penjara dan dia mendengarkan bahwa jemaat di Efesus ini sedang di dalam kegentingan apa sih yang terjadi di dalam jemaat Efesus ini? Mereka sedang mengalami pengajaran palsu. Banyak sekali jemaat-jemaat di sana yang mendua hati di sini adalah mereka menyembah berhala kepada dewa-dewi di Yunani, sehingga menimbulkan sesuatu yang Paulus harus meluruskan ini. Paulus harus mengingatkan ini kepada jemaat di Efesus supaya hidupnya tetap kudus, hidupnya tetap bergantung kepada Tuhan dan tidak meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar dan kita mau membaca di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Kita membaca ya. Dari Efesus 4 ayat 13. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Nah, masalah yang terjadi di dalam jemaat Efesus adalah banyak sekali pengajar-pengajar yang palsu, nabi-nabi palsu yang membuat jemaat di Efesus ini bingung.
dia terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Dan di sini Paulus mau menekankan bahwa mereka harus kembali kepada yang sudah diajarkan. Mereka harus berpegang teguh kepada Kristus karena Kristus adalah sebagai kepala. Di sini sifat kedewasaan itu sangat diperlukan. Seorang Kristen tidak boleh goyah. Iman mereka harus tetap teguh meskipun banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin banyak sekali penyesat nih ya, penyesat yang ada di sana, di luar sana. Kita bisa melihat penyesat. Kita akan belajar mengenai contoh-contoh ajaran palsu yang akan minggu depan kita pelajari. Tapi di sini kita mau belajar bahwa orang Kristen harus punya iman yang teguh, orang Kristen harus punya pendirian yang teguh, pengetahuan yang baik mengenai firman Tuhan, supaya ketika ada penyesat-penyesat yang datang kepada kita, menghadiri kita tetap mempunyai iman yang teguh, tetap mempunyai sesuatu pengetahuan yang baik. Kita tahu hal yang buruk dan hal yang baik, kita bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang mana yang bisa kita terapkan, yang mana yang bisa kita lakukan, dan yang mana yang nggak harus kita lakukan dan kerjakan. Sebagai iman Kristen, sebagai orang percaya, dengan tema bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, kita dituntut supaya kita punya iman yang teguh, kepercayaan yang teguh, prinsip yang teguh, supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Dengan cara apa? Kita mempunyai pengertian dan pengenalan firman Tuhan yang benar. Kita harus belajar firman Tuhan yang baik, dan kita harus mengerti firman-firman itu supaya tidak terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Nah, di sini ibu punya satu tugas. Carilah pengajaran-pengajaran sesat yang ada di masalah-masalah yang ada di masa sekarang ataupun masa lalu. Bisa cari, dan minggu depan kita bisa presentasikan. Dan di sini kesimpulannya adalah kita mau belajar menjadi dewasa, mempunyai prinsip yang teguh, iman yang teguh, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang palsu. Sekian pelajaran dari buku hari ini. Kiranya kita bisa mengambil ilmu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.